Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halijah, NIM B1A11926 kelas I. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kromatografi untuk mengefisiensikan waktu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kromatografi, di mana kromatografi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu krom, yang artinya warna, dan yang kedua itu grafi, yang artinya menulis. Sedangkan menurut Yupak, kromatografi itu adalah metode yang dipergunakan untuk memisahkan komponen-komponen dari suatu sampel campuran yang terdistribusi di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Yang kedua, teknik pemisahan fisik yang didasarkan atas perbedaan migrasi masing-masing komponen yang dipisahkan pada fase diam di bawah pengaruh fase gerak. Kromatografi secara umum yaitu di mana suatu teknik pemisahan dari suatu campuran menjadi suatu komponen, atau dengan kata lain, kromatografi adalah teknik untuk memisahkan campuran menjadi komponennya dengan bantuan perbedaan sifat fisik masing-masing komponen berdasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pemakaian kromatografi dapat digunakan untuk analitik dan preparatif, di mana untuk analitik itu secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu berfungsi untuk mengetahui identitas suatu analit, sedangkan kuantitatifnya itu untuk menentukan kadar analit. Sedangkan secara preparatif berfungsi untuk mendapatkan komponen murni. Pemisahan dalam kromatografi dapat terjadi karena 3 alasan. Yang pertama itu perbedaan kecepatan migrasi dari berbagai komponen dalam campuran. Yang kedua, dengan kata lain, pemisahan terjadi karena perbedaan waktu tambat masing-masing analit dalam fase diam. Ketiga, karena penyebaran komponen campuran sepanjang fase diam. Di sini dapat saya memberikan contoh dari jenis-jenis kromatografi. Yang pertama itu berdasarkan teknik kerja yang digunakan, antara lain yang pertama itu kromatografi kertas, kedua kromatografi kolom, ketiga kromatografi lapis tipis atau KLT, yang keempat kromatografi gas. Yang pertama saya jelaskan tentang kromatografi kertas, di mana pengertian dari kromatografi kertas adalah kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kromatografi kertas ini digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponennya. Prinsip kerja dari kromatografi kertas yaitu di mana pelarut bergerak lambat pada kertas, komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda, dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Di mana kromatografi kertas ini fase diamnya itu berupa kertas serap, dan fase geraknya itu adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Jarak relatif pada pelarut disebut sebagai nilai RF atau retardation factor, yang dalam penentuan kualitatif dibandingkan dengan standar untuk setiap senyawa, maka akan berlaku rumus RF adalah jarak yang ditempuh oleh senyawa per jarak yang ditempuh oleh pelarut.
Cara penggunaan kromatografi kertas. Yang pertama, kertas yang digunakan adalah kertas Whatman nomor 1. Yang kedua, sampel diteteskan pada garis dasar kromatografi kertas. Ketiga, kertas digantungkan pada wadah yang berisi pelarut dan terjenuhkan oleh uap pelarut. Keempat, penjenuhan udara dengan uap menghentikan penguapan pelarut sama halnya dengan pergerakan pelarut pada kertas. Yang kedua, kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya yang digunakan. Kromatografi lapis tipis ini digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida, dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. Prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis yaitu menggunakan sebuah lapis tipis silika atau aluminium yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Kedua, gel silika atau alumina merupakan fase diam. Fase geraknya itu merupakan pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Pelaksanaan ini biasanya dalam pemisahan warna yang merupakan gabungan dari beberapa zat pewarna. Cara penggunaan kromatografi lapis tipis ini yaitu pada cara penggunaan KLT hampir sama dengan penggunaan kromatografi kertas. Hanya saja pada KLT fase diamnya menggunakan plat gelas, logam, atau aluminium foil, sedangkan pada kromatografi kertas menggunakan kertas saring. Yang ketiga yaitu kromatografi kolom, di mana kromatografi kolom ini bekerja berdasarkan skala yang lebih besar menggunakan material terpadatkan pada sebuah kolom gelas vertikal. Prinsip kerja dari kromatografi kolom ini didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda terhadap permukaan fase diam. Absorben bertindak sebagai fase diam, dan fase geraknya adalah cairan yang mengalir membawa komponen campuran sepanjang kolom. Sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap absorben akan secara selektif tertahan dan afinitasnya paling kecil akan mengikuti aliran pelarut. Cara penggunaan kromatografi kolom ini yang pertama, misalkan untuk memisahkan campuran dari dua senyawa yang berwarna yaitu kuning dan biru. Warna campuran yang tampak adalah hijau. Yang kedua, pertama, penutup keran dibuka untuk membiarkan pelarut yang sudah berada dalam kolom mengering sehingga material terpadatkan rata pada bagian atas, dan kemudian tambahkan larutan secara hati-hati dari bagian atas kolom. Ketiga, lalu buka keran kembali sehingga campuran berwarna akan diserap pada bagian atas material terpadatkan sehingga akan tampak seperti gambar pada slide PPT yang saya tampilkan. Keempat, tambahkan pelarut baru melalui bagian atas kolom. Jangan sampai merusak material terpadatkan dalam kolom. Cara penggunaan kromatografi kolom yang kelima yaitu lalu dibuka keran supaya pelarut dapat mengalir melalui kolom. Kumpulkan dalam satu gelas kimia atau labu di bawah kolom. Keenam, karena pelarut mengalir secara kontinu, Anda tetap tambahkan pelarut baru dari bagian atas kolom sehingga kolom tidak pernah kering. Yang keempat, kromatografi gas. Kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan yang diam. Digunakan untuk menentukan komposisi kimia zat-zat yang tidak diketahui seperti senyawa berbeda dalam bensin yang ditunjukkan oleh tiap-tiap punca dalam grafik di bawah ini.
prinsip kerja dari kromatografi gas. Yang pertama, gas pembawa biasanya menggunakan helium, argon, atau nitrogen. Dengan tekanan tertentu dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Yang kedua, komponen sampel akan terabsorpsi oleh fase diam dengan kecepatan berbeda. Cara penggunaan kromatografi gas. Yang pertama, sampel diinjeksikan ke injektor yang suhunya telah diatur. Yang kedua, setelah sampel menjadi uap, akan dibawa oleh aliran gas pembawah menuju kolom. Ketiga, sehingga komponen akan terabsorpsi oleh fase diam sampai terjadi pemisahan. Keempat, komponen yang terpisah menuju detektor akan menghasilkan sinyal listrik yang besarnya proporsional. Kelima, sinyal listrik tersebut akan diperkuat oleh amplifier. Keenam, kromatogram akan dicatat oleh rekorder berupa puncak. Contoh aplikasi penggunaan kromatografi dalam bidang farmasi. Yang pertama, untuk pemisahan metabolit sekunder dari ekstrak tumbuhan obat. Itu menggunakan KLT dan kromatografi kolom. Untuk analisis kualitatif dan kuantitatif suatu senyawa atau zat aktif dalam sidang farmasi menggunakan HPLC. Yang ketiga, analisis urin deteksi senyawa opiat, barbiturat, benzodiazepin, kokain, tetrahidrokannabinol, atau toksilap. Cara memelihara kromatografi ada dua. Yang pertama itu pada kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis, fase diam harus disimpan dalam ruang tertutup atau di tempat yang kering, jauh dari sumber uap. Yang kedua, pada kromatografi kolom dan kromatografi gas, sebelum dan sesudah dipakai harap dicuci bersih kemudian dikeringkan, lalu disimpan pada tempat yang aman. Mungkin penjelasan saya untuk kromatografi. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.